Iku duduk harta, bukan uang, bukan dinar ataupun dirham. Karena beliau baginda Rasulullah yurithul ilm. Baginda Rasulullah mewarisi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Niki ilmu Kanjeng Nabi niki adalah warisan baginda Rasulullah. Maka dari itu ilmu dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al ilmu afdalu minal mal. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu niku luwe apik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Jangan lek duwe ilmu Pak. Maka apa? Maka dimanapun kita berada, kita akan dijaga oleh ilmu. Jenengan ndak duwe tapi jenengan duwe ilmu, insya Allah apa? Uripe barokah. Uripe apa? Uripe enak. Apa? Jenengan ndak duwe kelaparan, mari ngono tapi duwe ilmu, dadi ustaz, dadi moro-moro ana sing ngeki beras. Ono sing ngeki sembako. Maka napa niku sing jenenge ilmu. Ilmu yang menjagamu, sedangkan kita menjaga harta. Sedangkan jenengan niki lek napa uripe dikelilingi oleh harta. Kita pikir harta diteke nang bank wedi ira. Diteke nang omah napa malih. Diteke nang napa nang pasar, nang kepikiran. Maka napa? Kita yang menjaga harta, sedangkan kita dijaga oleh ilmu. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dulu Pak Sulaiman tukang beca. Ini Nabi Sulaiman ini ditawari ambek Gusti Allah 3 hal. Ditawari 3. Napa? Nabi Sulaiman ditawari harta yang begitu banyak, jadi miliarder, duit sing akeh, 7 turunan ndak entek duit, atau diberi jabatan yang tinggi, diberi jabatan yang tinggi dari rojo, bahkan di atasnya raja, atau diberi ilmu mek dadi ustaz. Jenengan kira-kira pilih sing ndi? Dadi wong sugih sing duweke ndak entek 7 turunan. Atau dadi raja, dadi presiden. Atau mek dadi ustaz. Iki ilmu yang bermanfaat. Kira-kira jenengan milih ndi? Milih duit, milih jabatan, apa milih ilmu? Hah? Lek misalnya jenengan dikei duit 1 miliar, atau didadino rojo, atau didadino ustaz nang musola, kira-kira pilih sing ndi? Sedaya dulu sedaya. Nek sedaya enak. Nek pilih siji kok. Maka napa? Maka Nabi Sulaiman milih ilmu. Nabi Sulaiman milih ilmu. Maka dengan ilmu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman dadi napa wong sing sugih, hartanya melimpah, rumahnya istana, bahkan dia diangkat menjadi seorang raja gara-gara napa ilmu. Dadi aja ngenyek sing jeneng ustaz. Ustaz niki walaupun magumnya kecil di mata orang, tapi besar kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kadang-kadang lek ngomong belajar bahasa Inggris, bahasane wong orang yang belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
niku apa bayare 1 juta, 2 juta. Belajar ambil sapa? Ambil Mister Fulan. Ini bayar piro? 2 juta berangkat. Tapi kabeh belajar di sini dan ambil Ustadz Maulana, ambil Ustadz Fulan. Lo makan apa? Bayar piro? Bayar 10.000 cek larang nih. Belajar ambil Mister 2 juta diterima. Tapi belajar ambil Ustadz 10.000 jadi tawar larang. Maka apa? Maka dengan ilmu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman menjadi seorang yang hartawan, yang kaya raya dan apa menjadi seorang raja. Ini ilmu warisan baginda Rasulullah. Maka dari itu, Bapak Malin saat ini kula lan jenengan berada di bulan apa Pak? Bulan Muharram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum." Sesungguhnya jumlah-jumlah di sisi Allah Subhanahu wa taala niku wonten 12 bulan. Semenjak diciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu sekarang ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Ada apa bulan Muharram? Apa kemuliaannya bulan Muharram? Bulan Muharram ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Bulan Muharram dijadikan oleh Allah yang pertama kali hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Hijrahnya minad dhulumat ila nur. Sing pertama Kanjeng Nabi niku disiksa. Kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu nopo didolimi oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy pada zamannya. Maka nopo ketika di bulan Muharram ini Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dan di situ diberi penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hitungan Hijriyah mulai tanggal 1 Muharram itu tahun baru Islam. Tahun baru Islam mulai 1 Muharram. Karena kenapa dikatakan Hijriyah? Karena apa? Hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan membahas ada apa di bulan Muharram. Apa yang harus kita lakukan ketika di bulan Muharram? Di bulan Muharram, selain bulan hijrahnya baginda Rasulullah, bulan Muharram ini ada satu malam yang begitu mulia. Ada satu malam yang luar biasa, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Hari Asyura dikatakan fahada syahr min asyuril hurmah indallahi ta'ala. Bulan Muharram adalah bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi yaum Asyura alladzi addamallahu ta'ala ajrun man ata'ahu fihi. Di hari Asyura, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di hari Asyura kita beribadah, di bulan Muharram kita beribadah kepada Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, apa amalan yang harus kita lakukan di hari Asyura? Insya Allah hari Asyura ini hari Rebu menira. Nah, ini hari Rebu, sekarang kan hari Minggu, Senin, Selasa, Rebu. Ini hari Asyura. Di hari Asyura yang pertama kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah, disunahkan apa? Untuk berpuasa. Berpuasa di hari Asyura. Maka pahalanya kata beliau baginda Rasulullah, man shoma yauma Asyura minal Muharram atau thawaba asyraka alaf syahid wa asyrata wa thawab asyrata alaf haj wa mu'tamar. Kata beliau baginda Rasulullah, barang siapa berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, hari Rebu, maka maka akan diberikan pahalanya 10.000 orang yang mati syahid. Jadi duduk siji, duduk loro. Orang yang mati syahid, kita tahu orang yang mati syahid mati di medan peperangan seperti nopo koyok contohnya wong Palestina sing dibom ambek Israel. Nah, ini ketika mati dia dalam keadaan mati syahid. Maka orang yang mati syahid semua dosa-dosanya baik dosa kecil maupun dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing mati syahid dosane niki diampuni kabeh ambek Gusti Allah. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Bahkan orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Jadi wonten jenazah ini ku muslim wajibnya apa? Wajib diadusi, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikubur. Kapan ini? Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Tapi buat orang yang mati syahid, nopo tidak boleh dimandikan. Berarti nopo mek dikafani toh langsung dikubur. Loh, tidak kata disolati. Nah ini, tidak pakai dimandikan, tidak pakai disolati. Loh kenapa? Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena darahnya yang keluar dari orang yang mati syahid ini akan menjadi saksi nanti ketika di akhirat. Nah ini ketika sing metu, mari ditembak, mari perang ambil wong kafir, mari kono mati, meninggal. Kemudian darah yang keluar dari badannya, kalau kita mandikan berarti jenengan mengulangi bekas dia itu mati syahid. Maka ulama mengatakan tidak boleh dimandikan supaya bekasnya akan menjadi saksi nanti ketika dia di akhirat. Jadi orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Kemudian tinggal dikafani, mari ngono dikubur. Loh, tidak pakai disolati. Kenapa tidak boleh disolati? Karena apa? Karena kita sholat jenazah. Jenengan sholat jenazah ini gawe nopo sih? Buat apa kita sholat jenazah? Kita sholat jenazah ini buat mendoakan mayit. Sholat jenazah ini tujuannya gawe ndungano mayit yang pasti manusia itu tidak lepas dari dosa. Maka nopo? Kita sholat jenazah Allah Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu Allahumma la tahrim ajra wa la taftina ba'dahu dan sebagainya. Niki ndungana sinten? Ndungana mayit. Sedangkan orang yang mati syahid dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai A sampai Z itu diampuni kabeh. Berarti napa? Mayit wis ndak duwe dosa. Berarti nek ndak duwe dosa, berarti napa? Ndak usah disolat. Nanti langsung napa? Dikafani, langsung dikubur. Ada riwayat yang lain, napa?
nanti yang menyolati para malaikat. Ini para malaikat yang menyolati jenazah tersebut. Nah, maka dari itu kata beliau baginda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura di bulan Muharram, maka akan diberikan pahalanya bukan 1, bukan 2, tapi 10.000 orang yang mati syahid. Berarti napa? Insya Allah lek jenengan poso pada hari Rabu, maka napa? Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wa thawaba asrata alaf haj wa mu'tamar, dan juga akan diberikan pahalanya 10.000 orang yang haji dan 10.000 orang yang umroh. Jenengan kabeh berangkat umroh larang. Kabeh berangkat haji nopo malih sampai atusan juta. Maka nopo? Maka ketika kita berpuasa di hari Asyura, maka diberikan oleh Allah pahalanya 10.000 orang yang haji, 10.000 orang yang umroh. Maka nopo? Maka pahala ini kita rasakan dudusan ini, Pak. Oh, ndak kroso pahala ini gede kaya ngono. Pahala kok jenengan rasano ketika lek jenengan nopo wis balik nang Gusti Allah. Nang akhirat moro-moro jenengan delok nopo ana istana. Istana sinten iki cek apike. Iku gawe jenengan. Oh. Amalan apa? Ya niku mau amalan-amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Nah, ini maka satu orang yang haji, siji wong haji lek jenengan berangkat haji, Pak. Kemudian kita kumpul di padang Arafah. Orang yang kumpul di padang Arafah ini dosane kabeh diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kalau ada orang lek wong duwe kretek di jero ati, dengan duwe kretek di jero ati, aku niki dosane gede. Maka napa? Enggak mungkin Gusti Allah niki ngampuni dosaku. Jenengan duwe perasaan ngono, niku termasuk dosa sing paling gede. Lho kenapa? Bahwasanya Allah bersaksi napa? Ketika kita kumpul di padang Arafah ketika haji, maka napa? Maka kabeh dosane pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iki wong situ lek lunga haji. Dina berangkat haji wong siji dosane kabeh diampuni oleh Allah. Lah niki lek jenengan poso di hari Asyura diberikan pahalanya 10.000 orang yang haji dan 10.000 orang yang umroh. Nah niki sing pertama napa? Pahala untuk apa? Untuk berpuasa. Amalan yang kedua yaitu hari Asyura niki adalah hari rayanya anak yatim. Hari Asyura niki hari riyayane anak yatim. Lek di Hadramut atau di Yaman, di Tarim, niku napa? Lek pas wayane 10 Asyura niku anak-anak yatim niku didandani kabeh. Diberikan baju yang indah, diberikan diberikan segalanya, dihiasi mereka. Kenapa? Karena hari itu adalah hari lebarannya anak yatim. Maka dari itu kata beliau baginda Rasulullah, kita dianjurkan ngusap rambutnya atau endasi anak yatim. Niki, le anak yatime napa? Misalnya kate topi atau kate napa, kate kofia, cukup di atasnya. Karena napa? Bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepalanya anak yatim. Kadang-kadang wong napa? Arek wedok, anak yatimnya arek wedok, kudungnya dikon buka dhisik diusap rambutnya, tidak usah. Cukup di atasnya jilbabnya atau di atasnya rambutnya. Atau
kalau misalkan anak yatimnya itu pakai kopiah, tidak perlu dibuka kopiahnya, cukup apa? Diusap di atas kepalanya kopiah. Karena beliau baginda Rasulullah dawuh, man masaha biyadi ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ra ala ra'si darajatan bil jannah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, itu rambut, kepala anak yatim, maka apa? Maka akan diangkat derajat di hari Asyura, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Jadi piro rambut anak yatim? Kuatah iso ngitung rambut. Kira-kira rambut kuning ini piro jumlahnya? Maka apa? Maka ketika kita mengusap kepalanya anak yatim, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah sebanyak rambut yang ada di kepalanya anak yatim. Sing sana oleh anak yatim ini ku upin-ipin. Jangan apa le anak yatim ini ku upin-ipin. Rambutnya masih itu begini jodoh. Oke. Maka apa? Lek ngusap rambutnya upin-ipin, maka apa oleh situ toh. Oke. Nah, maka apa lek uangnya gondol, lek areke gondol, maka apa jenengan usap niku tetap dihitung sebagian besar rambut yang ada di kepala manusia. Nah niki. Wah, berarti lek sing gondol ndak oleh disenengno, ndak. Tetap wajib harus kita senengkan anak yatim. Tapi napa? Ketika kita mengusap rambutnya anak yatim, ojo me bodo ngusap tok. Jadi, ojo me bodo ngusap tok. Ono anak yatim diusap. Maksudnya apa? Senengno anak yatim. Jenengan ngusap niki oleh pahala. Lah arek yatime ndak oleh apa-apa. Apa doae. Nggih, kayak ono napa kayak ono duwe, kayak ono napa klambi, kayak ono napa panganan dan lain sebagainya. Kita senangkan anak yatim karena ini hari lebarannya anak yatim. Maka ketika di hari Asyura nanti hari Rebo kita usap rambutnya anak yatim, maka insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah sebanyak rambutnya anak yatim. Nah, ini di dalam surga. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah daripada hari Asyura. Kemudian yang terakhir, nopo, ketika di hari Asyura dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah SAW, orang-orang Bani Israel, orang-orang Bani Israel niku dianjurkan oleh agama mereka berpuasa setahun sekali. Wong Israel niku Pak, setahun itu dianjurkan puasa 1 tahun sekali, yaitu pada hari Asyura. Maka apa? Kanjeng Nabi ketika memerintahkan kepada para sahabat, sahabat ayo hari Asyura poso. Sahabat mengatakan, loh ya Rasulullah, berarti kita ini gambar sama dengan orang-orang Israel. Orang Israel itu berpuasa. Ya wis, lek ngono wong Islam lebih berhak untuk melakukan menghidupkan hari Asyura. Maka dianjurkan oleh baginda Rasulullah berpuasa dua hari. Hari Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10, atau kalau 9-nya tidak bisa tanggal 10 dan 11. Yang penting kita berbeda dengan orang-orang Bani Israel. Jadi kita orang yang Muslim lebih berhak kita menghidupkan hari Asyura berpuasa tanggal 9 dan 10. Kemudian kata beliau baginda Rasulullah, fasumuhu, maka berpuasalah kalian. Wa wasa'u fi ala iyalikum, dan kalian juga luaskan
nopo rezeki kepada keluarga kalian. Biasanya lek blonjo sak dino niku 10.000 ki ono 50.000 Pak. Niki biasanya nopo lek tuku beras 1 kilo tuh ono 5 kilo. Kita memperluas rezeki di dalam keluarga kita. Anak-anak yang jenengan biasa lek sekolah sangune 5.000 ki ono 15.000. Niki maka nopo dawuhe Kanjeng Nabi man wasa'a ala iyalihi min mali fi yaumi Asyura wa sallallahu alaihi sa'idu sanatih. Barang siapa yang meluaskan di dalam rezeki keluarganya, di dalam rezeki anak dan istrinya di hari Asyura, maka akan diluaskan rezekinya oleh Allah selama 1 tahun. Jadi dengan luaskan. Blonjo biasanya saya ketemu saat dino ke ono 100.000. Jadi menene Rebo hari Rebo nopo ke ono blonjoan sing akeh. 50.000 ke ono 100.000. Anake sekolah 5.000 ke ono 10.000, 15.000. Hari Rebo, hari Kamis lek njaluk maneh wis kirim salah. Nih, cukup hari Rebo kok. Nah niki lho, wingi dikai 100.000 kok saiki balik 5.000. Lah wingi hari Asyura saiki juga hari Asyura. Nah niki sing dianjurkan oleh baginda Rasulullah hari Asyura. Nah niki, maka apa? Maka ketika kita meluaskan, melapangkan rezeki anak dan istri kita di hari Asyura, insya Allah rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh tahun daripada tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan kita diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan ibadah di hari Asyura, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah rizki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bin Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki